sebetulnya di sini kan kita cuma nurunin model matematis dari si rangkaian RLC-nya kan, kayak gitu. Sini diketahui ada R, sini ada L, sama sini ada C. Nah, buat apa namanya? Buat eh, bikin model matematisnya, bikin persamaan diferensialnya, kita bisa pakai hukum KVL. Kita pakai KVL aja di sini. Apa namanya? KCL bisa, KCL juga bisa, pakai KVL juga bisa. Nah, kalau misalnya kita pakai KVL dulu nih, apa namanya? Kita bikin ada loopnya di sini, misalnya kayak gitu kan. Di sini arus yang ngalirnya I, di sini ada V input, ada V output. Kita pengen cari hubungan antara si V input sama V outputnya, kayak gitu. Nah, kebetulan V outputnya ini sama dengan kan si V dari si kapasitornya atau VC gitu kan, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat hukum, kalau kita misalnya pakai ini, pakai KVL, ini kan dia bakal sama dengan si, oh enggak. Nah, ini kan apa namanya kan si VI bisa ditulis sama dengan RI ditambah, tulisnya susah ya, L D I per DT ditambah 1/C integral I DT. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Kenapa dapatnya tiba-tiba kayak gini? Kalau misalnya nanti ada yang apa namanya? Kelihatan kan ya tapi ya layarnya ya? Apa nggak kelihatan? Kelihatan nggak nih? Ntar lupa. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini kalau misalnya ada yang bingung tiba-tiba kenapa dapatnya kayak gini, bilang aja ya. Ini sebetulnya kan masih materi yang agak dasar itunya. Nah, ini, nah sama kita juga tadi apa namanya punya persamaan yang dari V0 sama dengan VC. Ini misalnya kita tulis, ya masalah, biarin. VO-nya, V outputnya itu sama dengan VC sama dengan 1/C integral I dt. Nah ini dua persamaan kunci yang kita akan pakai buat nurunin si transfer functionnya, kayak gitu, si model matematis dari rangkaian RLC ini, kayak gitu. Nah, yang ini misalnya ini bisa dihitung ya nanti lah. Ini misalkan kita ubah, ini kan masih dalam domain waktu ya, kita transformasiin jadi domain Laplace. Misalkan begitu. R-nya tetap karena dia konstanta. I-nya yang berubah. I-nya harusnya I gede. Itu jadi LS, SL. S-nya depan deh. S, L, I, ini S, I-nya gede. Ditambah 1/SC IS. Nah, ini berubah ditransformasi Laplace. Ini masih basic, masih sederhana, masih dasarnya aja. Dia VIS sama dengan RIS tambah SLIS
tambah 1 per SC IS, kayak gitu. Transformasi Laplace dari si VI. Ya kan, kayak gitu. Nah, sementara itu kalau misalnya ini kita transformasiin Laplace, dia bakal jadi VCS atau VOS sama dengan buat seriesnya 1 per S C I S. Ya, sebenarnya ini sama sih. Ini sama ini sama. Kayak gitu, saya kan sama-sama VCS ya. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini sebetulnya kan si fungsi alih itu cuman si VO dibagi VI kan. Iya. Nah, sebentar. Langsung masukin aja kan berarti ya. Ini misalnya VO-nya itu IS per SC dibagi VI-nya ini. Udah, ada lagi? Udah ada. Udah ya? Nah, sebentar. Ini kalau misalnya I-nya dikeluarin, SL tambah 1 per 1 per SC kali IS. Benar nggak sih ini tuh? Sebentar. Nah, ini apa namanya, sebetulnya kalau disederhanain kayak gitu kan. Ini nyontek dari yang dikirim sama Dedi. Ini tuh bisa disederhanain jadi, ini maaf banget ya tulisannya jelek. Jadi 1 per L C S kuadrat ditambah R C S ditambah 1. Nah, udah sih sebetulnya si fungsi transfer functionnya cukup segini gitu kan. Jadi si GS sama dengan yang ini. Nah, apa namanya, permasalahannya adalah buat nurunin si transfer function ini kita emang harus nguasain si basicnya dulu. Ya kalau di rangkaian berarti KVL sama KCL lah minimal kayak gitu. Kalau apa namanya belum masuk ke rangkaian misalnya yang lebih kompleks lagi. Tapi harusnya keluar masih rangkaian RLC sih. Nah, begini sih apa namanya, ini buat transfer functionnya kayak gitu. Pertanyaan umumnya selain transfer function yang diturunin, si rangkaian ini juga bisa dimodelin pakai state space kayak gitu. Tuh bisa lebih gede. Oh bisa. Nah kalau buat persamaan statusnya atau state apa sih bahasa Indonesia itu, ruang status. Kalau misalnya buat ruang status ya itu sebetulnya sama, gampang juga sih sebetulnya. Paling cuman yang harus diteliti itu si soalnya tuh minta kita nentuin variabel statusnya atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya si soalnya minta kita nentuin variabel statusnya tertentu kayak misalnya si V0-nya, V0, VO, V output, atau misalnya si
VI-nya gitu kan. Nah itu kita ikutin aja. Tapi biasanya emang yang bagus buat jadiin variabel status itu yang kayak misalnya si IL, VL-nya ya, VL sama IL sama si VC kayak gitu. Atau aku balik pokoknya antara salah satu dari dua itu. Kalau nggak VL atau IL atau nggak VC atau IC-nya. Soalnya biar apa namanya dia gampang dituruninnya kan kayak gitu. Nah misalnya tapi disuruh persamaan statusnya itu misalnya X1 sama dengan, kalau lihat dari soalnya dikirim sama Dendi mintanya E0 atau si V0-nya, V0 mulu sih, VO, V output gitu kan, dengan X2-nya sama dengan VO titik. Nah ini kita bisa simpulin kalau si X1 dot itu sama dengan X2 dan X2 dot dia sama dengan VO double dot kayak gitu. Nah si inputnya, si U-nya itu sama dengan VI kayak gitu. Udah sih paling dari sini. Nah si persamaan statusnya itu kita bisa turunin dari dari mana ya? Dari mana Sor? Bersama statusnya bisa diturunin. Ini masih mainan Uno gak ya tuh anak? Sebetulnya bisa sih diambil dari apa namanya persamaan yang KVL tadi. Itu persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Selain dari VI tadi, kita juga bisa pakai persamaan yang VO. Yang ada yang VO itu sebetulnya adalah VC juga. Nah kita pakai yang di domain waktu aja kayak gitu. Bisa kita buang. Nah ini kita bisa tulis jadi kayak gini. Integral I dt, terus kita bisa pindahin C-nya biar bareng sama VO. Jadinya ini adalah integral I dt aja. Nah ini terus kita bisa turunin buat kedua ruasnya kayak gitu. Nah di sini jadi di sini kita turunin jadi VO dot C VO dot sama dengan IT. Kemudian kita juga bisa turunin sekali lagi jadi DI T per DT sama dengan sini VO double dot C. Nah ini kita punya dua persamaan ini, PI RI tambah L DI DT tambah 1 per C I DT kayak gitu. Nah ini kita dapat juga hubungan antara I dengan VO dari persamaan yang ini kayak gitu.
Nah, kita bisa otak-atik kayak gitu. Kita L-nya kita buang dulu dari persamaannya, atau kita susun ulang jadi misalkan L DI per DT tambah RI ditambah 1/C I DT sama dengan VI. Ini kita kita isolasi si ininya biar dia nggak ada koefisiennya di depannya, jadi DI bisa ditulis lengkap DIP per DT tambah R per L IT. Kenapa ada DT-nya juga di sini? Itu maksudnya adalah itu per C IT DT sama dengan L VI 1/L VI. Nah, ini kita bisa substitusi kayak gitu. C VO double dot ditambah R per L dikali C VO dot ditambah 1/LC nya C VO sama dengan 1/L VI. Nah, dari sini sama sebetulnya prosesnya kayak yang tadi. Si C-nya kita hilangin dulu dari si VO-nya, VO dot, double dot, dan juga dari lain-lain. Nah, baru benar. Nah, sekarang kita substitusi si VO dot, VO double dot, VO dan VI-nya. Jadi X2 dot kayak gini. Nah, ini nanti baru benar yang di sini. Nah, ujungnya sama kayak gini. Nanti kita dapat X1 dot, X2 dot, sama Y-nya. Terus kita bisa tulis dalam bentuk matriks kayak gitu. Udah kayak gini. Sorry tadi ada yang kelewat karena nggak dihitung benar-benar yang bagian sininya tadi. Jadi bentuk matriks yaitu X1 dot salah bung X1 dot X2 dot, ya ini X dot sama dengan
0, 1, minus 1 per LC minus R per L dikali X, ini X1 dan X2 ditambah 0, 1 per LC U. Sementara si Y-nya X1 dan X2.